Anda, ya, benar Anda yang sedang membuka channel Ruh Ilahi ini. Yang sedang banyak masalah, hutang banyak, ada keluarga yang sakit tidak kunjung sembuh. Atau, ada masalah dengan teman, atau atasan di kantor. Tepat sekali, bersama saya, Mbah Yadi, Ruh Ilahi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba simak hingga tuntas apa yang saya bagikan hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan Ruh Ilahi Channel. Subscribe Ruh Ilahi. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billahil naliyil nadim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ruh Ilahi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, bahasan yang saya bagikan adalah suatu amalan yang istimewa, yang dahsyat, yang semua orang belum tentu mengetahui tentang amalan ini. Satu amalan, ini sebenarnya satu warisan yang dulu ditekuni oleh keluarga besar saya, yang hingga saat ini masih dilestarikan. Satu amalan doa, aurat miftah khairat. Miftah khairat adalah amalan harian yang sangat baik untuk dibaca setiap malam, atau jika kuat untuk dibaca secara istiqomah pada pagi dan sore hari. Tidak salah juga jika Anda mengamalkannya sebelum Anda tidur, atau selepas maghrib dan isya. Miftah khairat adalah amalan dari surat Al-Fatihah, yang bisa dibaca 19 kali, 40 kali, atau 70 kali, dalam sekali duduk. Lalu selepasnya membaca doanya, atau membaca hajat sobat yang ingin segera terkabulkan tentunya, ya. Sebaiknya, amalan ini Anda lakukan setiap pagi atau malam dengan membaca Al-Fatihah 40 kali atau lebih baik lagi, jika membacanya 70 kali, kemudian bacalah doanya. Amalan ini sangat baik sekali untuk membuka segala kesulitan yang kita hadapi, baik urusan karir, rezeki, jodoh, hajat atau beban penyakit. Jika Anda amalkan ini secara istiqomah, maka umumnya setelah 3-4 bulan Anda akan rasakan adanya perubahan pada diri Anda, sehingga Anda akan hidup lebih berarti, bahagia serta kesuksesan yang hakiki. Sobat juga bisa memilih amalan dengan membaca surat Al-Fatihah setiap selepas sholat sebanyak 10 kali, lalu sobat membaca doa atau hajat yang sobat harapkan. Cara ini pun sangat mujarab, tentu saja akan dirasakan setelah dibacanya dengan istiqomah. Di antara manfaat yang terkandung dari miftah khairat ini adalah, orang yang mengamalkannya akan terhindar dari mati jelek, seperti dibunuh orang atau karena kecelakaan. Terhindar dari penyakit pikun, atau terkena penyakit yang membuatnya meringkuk di atas tempat tidur, hanya menunggu kematian, sehingga merepotkan banyak orang. Insya Allah, setiap pengamal miftah khairat ini akan husnul khotimah. Mengenai khasiat surat Al-Fatihah, begitu sangat banyak sekali. Imam Ja'far as-Shadiq berkata, seandainya engkau membaca Al-Fatihah sebanyak 70 kali di hadapan mayat seseorang, lalu karena kehendak Allah, mayat itu hidup kembali dengan izin Allah, maka itu bukanlah sebuah keajaiban. Namun, memang itulah yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk cara amalan zikir secara lengkapnya, sobat bisa mengamalkan sesuai urutannya dan sesuaikan hajat terbesar sobat. Inilah makna yang terkandung di dalam amalan aurat zikir miftah khairat
agar sobat mantap untuk mengamalkannya. Ini bacaan amalan Aurat Miftah Khairat yang masyhur. Sobat hanya diminta untuk membaca kalimat bacaan Arabnya saja. Untuk artinya, kenapa saya sertakan intinya untuk memantapkan sobat semua ketika ingin mengamalkan Aurat Miftah Khairat ini. Jelas? Iya. Bismillahirrohmanirrohim. Alazi bihi tabluguni wa tasauni rahmatullah. Wa ana mahfusdun min syari kulli dabatin. Allahu ahizun binasiyatiha fa asbaha min arodani bisuin audurin nasdruhu fintikasin wa yaduhu fi iflasin wa qalbuhu fi wiswas wa bihi fa asbahtu wa amsaitu fi sihatin wa afiyatin wa nasrin wa kahrin min kulli aduin wa fi kulli harbin wa kuntu bihi qawiyan fil ilmi wal jismi wa la yadnuruni samun wa la daun wa la syai'un ma fis samawati wal ardi inna fi zalika 'alallahi yasir wa qadir. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang dengannya lafaz Bismillahirrohmanirrohim, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kepadaku dan meliputi diriku. Aku terjaga dari kejahatan setiap makhluk yang Allah memegang kendali atasnya. Maka siapapun yang ingin berbuat jelek dan membahayakan diriku, pandangannya menjadi kosong, upayanya gagal dan hatinya menjadi was-was karena takut. Dengannya, maka aku di waktu pagi dan petang dalam keadaan sehat walafiat, di dalam kemenangan dan penguasaan atas setiap musuh, dan diriku kuat di dalam ilmu dan fisik. Tidak ada racun dan penyakit yang membahayakan diriku. Dan segala sesuatu, baik di langit maupun di muka bumi, sesungguhnya di dalam urusan yang demikian itu, bagi Allah sangatlah mudah dan mampu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kuruhulillahi wahdanu ya syarikalahu wa bihaqihi labistu hila al-isi wal qabul wal wuslati wal wusul. Wa auzu birabbil alamin min syaril fasidin wa kaidil hasidin wa bagi istimin wa min syaril aujai kuliha wa syari kuli ma'atakihi. Artinya insyaallah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Segala puji baginya, dan segala sesuatu hanya miliknya semata. Tiada sekutu baginya. Dengan haknya aku berpakaian kemuliaan, pengabulan, dan pencapaian. Aku berlindung kepada Tuhan semesta alam, dari perbuatan sihir para perusak, dan makar jahat orang yang dengki, kedurhakaan para orang dolim, dan keburukan segala penyakit, serta dari kejahatan segala hal yang aku takuti. Ar-Rahmanir-Rahim, amantu bi-Rahmanir-Rahim, alazi yarsukuni bi ghairi hisab, innahu yarsiuku me yasya'u bi ghairi hisab, wa yaro makani wa yasmau duai, wa kalami wa ya'lamu hajati, wa innahu qadirun ayyakdiya likula hajatin min hawaijid dunya wal akhirati wa min jawamil khairi wa khawatimahu wa sawabikohu wa fawaidahu wa jami'i salika bidawami fadlihi wa isanihi wa manihi wa rahmatihi inna fisalika alalohi yasirun wa qadir. Baca 7 kali, irhamna ya arhamar rahimin. Artinya, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah memberiku rezeki tanpa hisab. Sesungguhnya dia memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab, yang melihat tempatku dan mendengar doa dan ucapanku, dan yang mengetahui kebutuhanku, dan sungguh dia mampu untuk mengabulkan segala hajatku, baik hajat di dunia dan akhirat, dan segala macam kebaikan, serta dengan kekalnya keutamaan, kebaikan, anugerah, sungguh di dalam hal itu, bagi Allah sangat mudah dan kuasa. Berilah rahmat kepada kami, wahai yang maha pengasih dari segala yang mengasihi.
Maliki yaumidin. Astaudiu nafsi wa ahli, wa marozakoni robi ila maliki yaumidin. Wa ufawidu amri ila men, biyadihil mulku, alazi yutil mulka may yasyau, wa yansiul mulka mimma yasyau, wa yuisu ma yasyau, wa yusilu may yasyau, biyadil khairu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bihaqi maliki yaumidin. Hasbi, hasbi, hasbi. Bacalah 3 kali. Lasabila men arodani bisdulmin, wa ya haula, wala quwata, men mana aniyal khairo, wa nimata minallahi. Masya Allahu, la quwata illa billahi. Masya Allahu, kulu nimatin minallah. Masya Allahu, al khairu kuluhu biyadillah asa wa jalla. Masya Allahu, fa yasrifus su'a ilallah. La haula wala quwata illa billahil aliyil ashim. Dibaca 3 kali, lalu panjatkan doa sesuai hajat Anda. Artinya, Raja di hari pembalasan. Aku serahkan diriku, keluargaku serta segala apa yang Tuhanku telah rezekikan atasku, kepada Raja yang di tangannya segala kerajaan. Cukuplah bagiku, cukuplah bagiku, cukuplah bagiku. Tidak ada jalan untuk orang yang hendak berbuat zolim atas diriku. Tiada daya dan upaya atas siapa yang hendak menghalangi diriku menerima kebaikan dan nikmat Allah. Segala sesuatu sesuai kehendak Allah, tiada kekuatan kecuali atas izinnya. Segala sesuatu sesuai kehendak Allah, segala nikmat itu dari Allah. Segala sesuatu sesuai kehendak Allah, segala kebaikan ada di tangan Allah. Segala sesuatu sesuai kehendak Allah, tiada yang dapat mencegah segala keburukan kecuali Allah. Tiada daya dan upaya, kecuali atas izin Allah, yang maha mengetahui. Lagi maha agung, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fabihaqil ibadati wal istianati ilallahi wahdanu, fa'ana filujati bahri aradiyatin, wa tomtomi yami wahdaniyatihi, wa bikaromati, iyyaka na'budu, wa iyyaka nasta'in. Iya ajidu haman ila furija, wala sakoman ila syufiya, wala iban ila sutiro, wala riskon ila busito, wala khaulan ila umina, wala sanban ila gufiro, wala su'an ila surifa, wala hajatan ila kudiya. Ya, kodiyal hajat, dibaca 7 kali. Artinya, hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Maka dengan hak ibadah dan istianah, hanya kepadanya semata, maka saya di dalam lautan ketunggalannya, dan di dalam samudra keesannya, dan dengan kemuliaan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak saya dapati duka cita kecuali terbebaskan, tidak kudapati penyakit kecuali disembuhkan, tidak kudapati aib kecuali ditutupi. Tidak kudapati rezeki kecuali diluaskan, tidak kudapati rasa takut kecuali diamankan, tidak kudapati dosa kecuali diampuni, tidak kudapati kejelekan kecuali disingkirkan, dan tidak kudapati kebutuhan kecuali dikabulkan. Wahai yang maha menunaikan hajat, ihdinas sirotol mustaqim, sirotol lazina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim, waladolin. Fa'ashbahtu wa amsaitu bihaqi, hidayatilah mamlu'an bidiya'il huda, wassalamati fid dunya wal akhirati, wa bidiya'i taufiqit to'ati, wa guliko ani abwabal, masiyah bisiril fatihati, wa bihaqiha, wa bihurmatiha, wa bikaromatiha. Hasbi, hasbi, hasbi. Dibaca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim ansalahailah, Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasalam. Lijalbis sihati wal afiyati, wan nasri wal falahi, wal isi wal qabuli, wal usulati wal usuli, walijalbi barokatir rizki, wa miftahi kulli khairin, inna fi zalika 'alallahi yasir wa qadir. Artinya,
Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Maka dengan hak, hidayah Allah, saya di pagi dan petang, dipenuhi cahaya petunjuk dan keselamatan, dunia akhirat dan dipenuhi cahaya ketaatan, serta dijauhi dari pintu-pintu kemaksiatan. Dengan rahasia surat Al-Fatihah, dengan haknya, dengan kehormatannya, dan dengan karomahnya. Cukuplah bagiku, cukuplah bagiku, cukuplah bagiku. Dengan izin Allah yang telah menurunkan surat Al-Fatihah kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk meraih sehat dan afiat, meraih pertolongan dan kebahagiaan, meraih kemuliaan dan pengabulan, meraih pencapaian dan keberhasilan, serta untuk meraih keberkahan rezeki dan kunci segala kebaikan. Sesungguhnya di dalam urusan itu, bagi Allah sangatlah mudah dan mampu. Ya, khairul fatihin, bacalah 30 kali. Iftah lana kula khairin, iftah lana kula barokatin, iftah lana kula rohmatin, wa anta khairul fatihin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, wa ali sayyidina Muhammadin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wahai yang maha pembuka, wahai zat yang sebaik-baiknya pembuka, bukalah untuk kami segala kebaikan, bukalah untuk kami segala keberkahan, bukalah untuk kami segala rahmat. Engkaulah zat yang sebaik-baiknya pembuka. Sholawat serta salam atas Sayyidina Muhammad dan keluarga Sayyidina Muhammad, dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Manfaat wirid Miftah Khairat ini begitu banyak, sobatku. Karena apa? Miftah Khairat ini merupakan surat Al-Fatihah plus. Artinya, selain mengandung surat Al-Fatihah, juga mengandung doa-doa khusus dari surat Al-Fatihah yang efektif dan syarat akan segala yang kita butuhkan. Sangat baik sekali untuk diamalkan secara istiqomah oleh setiap muslim, mengingat besarnya keutamaan dan fadilahnya. Baiklah, untuk sekedar rekomendasi saja tentang beberapa keutamaan dan fadilah dari Miftah Khairat ini. Pertama, kunci segala kebaikan. Kedua, pembuka rahmat Allah. Ketiga, kunci keselamatan. Keempat, pembuka keberkahan rezeki. Kelima, pembuka jalan kemuliaan. Keenam, jalan menuju keberhasilan cita-cita. Ketujuh, pembuka pencapaian spiritual. Kedelapan, doa yang mustajab. Kesembilan, ketenangan jiwa. Ke-10, kesehatan lahir batin. Ke-11, cahaya petunjuk jalan. Ke-12, kemakmuran. Dan tentu saja masih begitu banyak kebaikan-kebaikan lainnya yang memang tidak saya sertakan di sini. Lalu, bagaimanakah cara kita bisa mengamalkan aurat Miftah Khairat ini? Baik, tolong disimak dengan baik. Jika perlu, putar ulang, atau Anda catat. Jika Anda menginginkan barokah dan keutamaan dari Miftah Khairat ini, maka hendaknya Anda membacanya setiap hari dengan cara membaca surat Al-Fatihah sebanyak 70 kali, lalu baca doanya 1 kali. Jika Anda tidak sanggup, amalkan dengan membaca surat Al-Fatihah sebanyak 40 kali. Namun, jika Anda masih merasa terlalu berat, maka Anda dapat membaca surat Al-Fatihah sebanyak 19 kali, tetapi rutin setiap hari, lalu membaca doanya sebanyak 1 kali. Pastikan bahwa Anda harus amalkan setiap malam, dengan waktu dan saat yang sama. Contohnya, jika Anda mengamalkannya setelah selesai sholat Isya, maka setiap hari setelah sholat Isya, Anda harus mengamalkannya.
Jika suatu kali Anda berhalangan, maka Anda harus mengulangnya dari hitungan awal. Sobat Ruh Ilahi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika Anda dapat mengamalkannya dengan sempurna selama 40 malam, dapat dipastikan kehidupan Anda akan diliputi dengan kebahagiaan, keberkahan, dan kemakmuran, serta kemuliaan. Ada keyakinan bahwa doa Miftah Khairat ini jika dibaca paling tidak 70 kali setiap hari plus doanya sekali, maka orang yang mengamalkannya akan merasakan adanya perubahan hidup yang sukses, bahagia dan makmur, serta keberkahan dalam berbagai urusan. Umumnya memasuki hari terakhir, yaitu 40 harinya, perubahan tersebut akan terasa sekali. Bahkan, jika terus diamalkan setiap hari, manfaatnya akan menjaga dari kepikunan serta mati jelek. Tidak mungkin orang yang mengamalkan Miftah Khairat yang secara istiqomah akan menderita sakit terlebih dahulu menjelang ajalnya, yaitu dengan sakit yang merepotkan keluarga, juga orang sekitar. Jika Anda mengalami kesulitan atau keadaan sangat genting, apapun urusannya, maka amalkan Miftah Khairat ini. Di malam atau siang hari, bacalah surat Fatihahnya sebanyak 313 kali dan membaca doanya cukup 1 kali. Lakukanlah selama 3 hari 3 malam, yakinlah Anda akan segera merasakan keajaibannya. Yang perlu Anda tambahkan adalah di mana Anda telah membaca doanya, tepatnya di dalam kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wala hajatan ila kudiya. Nah, disinilah sobat mengucapkan doa yang menjadi hajat sobat. Faham ya? Tidak masalah, doa tersebut dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa sekalipun. Lakukanlah dengan khusyuk dan sepenuh keyakinan dari dalam diri sobat. Karena dengan keyakinan inilah Allah Azza wa Jalla akan segera mengabulkan hajat sobat. Kerjakan amalan ini dengan istiqomah. Pasti, sobat nantinya kagum akan kehebatan aurat atau zikir Miftah Khairat ini. Semoga Allah meridhoi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.